Shalom dan selamat pagi pemirsa Mutiara Iman Kompas TV. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali untuk sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita dalam menjalani hari kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita, pemirsa Mutiara Iman Kompas TV, untuk kita berdoa dan sama-sama membaca serta merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur karena anugerah-Mu, karena pemeliharaan-Mu, karena kasih-Mu yang kami rasakan hari lepas hari. Tuhan, hari ini kami dapat berjumpa kembali dalam renungan Mutiara Iman Kompas TV. Tuhan, biarlah Engkau urapi kami semua, termasuk hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Sehingga pada firman-Mu dibacakan, direnungkan, firman-Mu dapat dipahami, sehingga firman-Mu dapat berakar dan bertumbuh serta berbuah dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan hidup kami terus melakukan kebenaran-Mu dan memuliakan nama-Mu semata-mata. Sehingga firman-Mu benar-benar menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Hanya di dalam namalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Pemirsa Mutiara Iman Kompas TV, sekali lagi kita mengucap syukur karena kita bisa berjumpa. Dan kita hari ini akan belajar firman Tuhan bersama-sama dengan tema yang sangat sederhana sekali, dari kejatuhan menuju janji kemenangan. Sekali lagi, dari kejatuhan menuju janji kemenangan. Dan tema ini terambil dari Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Bunyinya seperti ini. Saya bacakan bagi kita semua. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Dan ayat selanjutnya mengatakan, keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kalimat ini sangat luar biasa Bapak Ibu, dalam Kejadian pasal yang ke-13, 3 ayat yang ke-15. Mengapa saya katakan? Karena ini dalam konteks pemikiran orang Ibrani, kitab Kejadian bukan hanya sekedar berkaitan dengan kisah mula alam semesta, tetapi juga kisah tentang hubungan antara Allah dan ciptaannya. Dan juga sampai pada Kejadian pasal 3 kita melihat berkaitan dengan kejatuhan manusia dalam dosa. Namun di tengah kejatuhan manusia dalam dosa, kita bisa melihat baik-baik pemikiran orang Ibrani berbicara bahwa melalui sejarah dan tindakan Allah, kita akan memahami Allah bukan hanya berfirman saja, tetapi Allah juga menyatakan kuasanya untuk berkarya dalam sejarah kehidupan manusia melalui satu nubuatan yang sangat sederhana sekali yang dituliskan di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Merupakan satu harapan yang luar biasa bagi umat manusia. Di tengah kejatuhan ada janji bahwa Allah akan memulihkan ciptaannya, bahwa Allah akan memulihkan keturunan manusia. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, hal-hal apa yang dapat kita pelajari dari kejatuhan menuju janji kemenangan ditinjau dari Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Nah Bapak Ibu, ketika kita membaca hal ini, sebelum kita merenungkan poin yang pertama berkaitan dengan tema tersebut, ada hal penting yang perlu Bapak Ibu tahu dan pahami bersama-sama. Bahwa ketika kita membaca kitab Kejadian pasal 1 sampai pasal 3, kita akan menemukan ada hal yang sangat menarik dari pasal 1 dan pasal 2 terkait Allah menciptakan alam semesta. Tapi bukan hanya berkaitan dengan penciptaan, tetapi Allah juga memberikan mandat atau tugas panggilan yang luar biasa kepada manusia untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Di dalam Kejadian 2 ayat 15, atau orang sering sebutnya mandat budaya.
para teolog menyebutnya itu hal yang dimana berkaitan dengan panggilan Allah atau tugas Allah. Dan manusia bukan hanya saja disuruh kasih tanggung jawab untuk memelihara, tapi juga memberi nama kepada setiap binatang. Jadi kehidupan di Taman Eden begitu harmonis antara Allah dan ciptaannya, antara manusia dan sesamanya. Tetapi kita dibawa pada satu narasi yang lebih dalam lagi. Di pasal yang ketiga kita dibawa bagaimana manusia jatuh dalam dosa. Bagaimana manusia melanggar apa yang merupakan larangan Allah. Mengapa saya katakan demikian? Karena di pasal 3 manusia terbujuk atau tergoda oleh rayuan ular. Atau mungkin di dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-9, ular itu dirujuk bahwa itu adalah iblis. Dan juga kita tahu bahwa Wahyu juga menuliskan bagaimana memberikan satu keterangan ular tua itu adalah iblis atau si jahat. Bagaimana dia merayu Hawa dan juga akhirnya ketika mereka melihat buah itu begitu menggoda. Apalagi ada kalimat kamu akan tahu yang baik dan yang jahat dan jadi seperti Allah. Manusia tergoda, mereka makan dan mereka menyadari mereka telanjang. Ketika mereka mendengar langkah kaki Allah di Taman Eden, mereka takut dan bersembunyi. Mereka mulai mengambil pohon cawat untuk menutupi tubuh mereka. Mereka tahu mereka telanjang, tapi Allah bertanya kepada mereka di tengah hal tersebut. Dikatakan bahwa ketika mereka membuat jubah dari daun pohon ara dan membuat cawat untuk pakaian atau untuk menutupi tubuh mereka. Lalu di Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-8 berbunyi seperti sangat sederhana sekali. Kemudian ayat yang ke-9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang sebab aku bersembunyi. Tapi Tuhan bertanya di ayat 10, siapa yang memberitahu engkau telanjang? Lalu apakah engkau makan dari pohon yang kularang itu? Dan apa yang terjadi? Kenyataannya memang manusia melanggar atau tidak taat terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Allah memberikan hukuman kepada ular. Bagaimana ia merayap atau menjalar dan makanannya debu tanah serta seterusnya. Kepada Adam, bagaimana ia bersusah payah mencari rezeki atau makan dan seterusnya. Kepada Hawa, bagaimana ia betul mengandung dan melahirkan dengan kesakitan. Dan kita tahu setelah narasi yang panjang itu, kita dibawa sampailah ke ayat yang ke-15 berkaitan dengan tema dari kejatuhan menuju janji kemenangan. Nah, hal-hal apa yang dapat kita pelajari dari hal tersebut? Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita lihat hal pertama. Dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Perhatikan baik-baik, aku akan mengadakan permusuhan. Nah, hal yang pertama yang sangat jelas sekali, permusuhan ditetapkan oleh Allah. Dan permusuhan ditetapkan oleh Allah antara perempuan, keturunan perempuan dan ular tua. Saya sebutnya iblis. Itu bukan hanya sekedar kalimat muncul begitu saja. Karena permusuhan itu adalah suatu bentuk kebencian. Sesuatu bentuk yang dimana rasa pertentangan. Karena seolah-olah ada pemisah antara kerajaan Allah dan kerajaan kegelapan. Antara kebenaran Allah dan dosa. Antara sesuatu yang mulia dengan sesuatu yang tidak mulia. Jadi bentuk pertentangannya sangat jelas sekali. Dan menarik sekali kata yang sangat jelas kita pahami bagaimana Allah menetapkan satu permusuhan antara perempuan itu. Satu bentuk konflik rohani karena berkaitan dengan kebenaran Allah yang bertentangan dengan dosa. Berkaitan dengan hidup benar
dan hidup tidak benar. Berkaitan dengan anak-anak yang hidup dalam kerajaan Allah dan kebenarannya, dengan iblis yang hidup dalam penuh kejahatan dan dosa. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus itu, Bapak Ibu bisa nanti coba renungkan dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 8 dan 9 supaya Bapak Ibu boleh memahami apa yang saya katakan. Tapi Bapak Ibu, pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hal yang pertama kita bisa melihat bagaimana ada pertentangan yang luar biasa. Tapi Bapak Ibu jangan heran. Mengapa? Karena pertempuran, karena konflik, karena persoalan terjadi, ada permusuhan. Dan memang ketika kita menjalani hidup di dunia ini, kita harus tahu bahwa kalau konflik dan permusuhan itu, kalau boleh saya ibaratkan seperti lampu dan kegelapan, tidak mungkin bersatu. Ketika muncul cahaya itu, kegelapan akan menentang terang itu. Tapi terang itu tidak bisa dikalahkan atau tidak bisa dikuasai. Ada pemisah yang sangat jelas sekali. Bapak Ibu Mutiara Iman Kompas TV yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Jadi hal yang pertama yang tadi sudah saya sampaikan, ketika kita membaca teks ini, yang kita bisa pelajari berkaitan dengan permusuhan ditetapkan oleh Allah. Dan ini terjadi Bapak Ibu. Dan sampai hari ini, sampai saat ini, ada permusuhan antara kebenaran, antara anak-anak Allah, dan juga antara orang berdosa. Gelap dan terang tidak bisa bersatu, kira-kira seperti itu. Sesuatu yang sangat bertentangan. Tapi puji syukur kepada Tuhan. Kenapa saya katakan bahwa hal yang kedua yang bisa kita pelajari dengan sangat jelas sekali dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15. Coba Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Aku akan menaikkan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Ya. Tetapi ada antara keturunanmu dan keturunannya. Perhatikan baik-baik. Antara keturunanmu dan keturunannya. Memang pertanyaannya, keturunan yang mana? Ya. Kalau keturunan perempuan ini berkaitan dengan manusia, atau ini keturunan ini juga bukan hanya berkaitan dengan manusia, karena ini berkaitan dengan hal yang bersifat rohani. Kenapa? Karena iblis itu tidak seperti manusia. Ya. Manusia menikah. Kalau iblis kan tidak ada menikah. Ya. Tidak ada seperti itu. Otomatis si ular tua ini bukan hanya punya pengikut saja, tetapi memang ada permusuhan sepanjang sejarah kehidupan manusia. Tetapi kita bersyukur, kenapa saya katakan bahwa kenapa ada keturunan perempuan ini. Nah, keturunan perempuan ini menuju kepada siapa? Itu kan pertanyaannya. Kalau Bapak Ibu punya waktu, bisa baca dengan jelas sekali, misalkan di dalam Galatia pasal yang ketiga, atau juga Bapak Ibu juga bisa membaca di dalam Galatia pasal yang keempat, menuju kepada keturunan ini Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu coba kita lihat baik-baik Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 misalkan ya. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud bayang-bayangan orang, tapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu yaitu Kristus. Kepada keturunanmu yaitu Kristus. Jadi Bapak Ibu, janji Allah atau orang sering sebutnya, para teolog sering sebutnya di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, orang berkata bahwa ini janji induk. Tetapi teolog lain pun berkata bahwa ini proto-evangelium atau Injil pertama atau kabar baik pertama. Mengapa? Karena di sini kita melihat baik-baik bahwa di tengah kejatuhan manusia ada janji pemulihan, ada janji kemenangan, ada janji keselamatan, dan berkaitan dengan keturunan perempuan. Dan keturunan perempuan ini kita lihat baik-baik setelah Kejadian pasal 3 ayat 15, kita melihat janji Allah masuk dalam kasus atau narasi kitab Kejadian
khususnya Nuh. Kemudian janji Allah itu terus lagi masuk dalam Abraham. Dan Abraham terus kita baca silsilah janji Allah itu terus sampai 42 generasi kalau baca di dalam kitab Matius. Sampai hadirnya Yesus Kristus. Lahir dari seorang perempuan atau perawan namanya Maria. Yang juga dikaitkan dengan Yesaya 7 ayat yang ke-14. Tetapi Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Pemirsa Mutiara Iman Kompas TV. Saya percaya bahwa ketika kita melihat janji keturunan perempuan ini satu janji yang menunjukkan bahwa perempuan Hawa menuju pada perempuan Maria. Benih atau keturunan itu menuju pada pribadi Kristus. Dan Kristus itulah yang bekerja menyatakan, Allah itu yang bekerja menyatakan anugerahnya melalui firman-Nya menjadi manusia, diam di antara kita untuk menyatakan Allah kepada kita, untuk menyatakan anugerahnya kepada kita, untuk menyatakan umat-Nya yang jatuh, tetapi Ia membawa mereka kembali. Ia memulihkan umat-Nya, Ia menebus dan menyelamatkan umat-Nya. Dan Ia bekerja untuk betul-betul memberikan satu gambaran yang pasti bahwa kemenangan dan janji yang sangat luar biasa itu Allah tepati melalui keturunan perempuan tersebut. Mengapa saya katakan demikian? Bapak Ibu dikatakan sama-sama dengan jelas sekali antara keturunanmu dan keturunannya. Dan bukan hanya stop di situ janji tentang keturunan perempuan itu. Ya, antara keturunanmu dan keturunannya. Tetapi hal yang sangat menarik sekali. Ya. Bapak Ibu lihat baik-baik. Bagaimana kalau kita lihat ilustrasi yang sederhana seperti benih. Ya. Karena dalam bahasa aslinya itu ada kata benih berkaitan dengan keturunan. Benih itu ya. Kecil apapun ketika ia tumbuh, ia akan menjadi pohon yang besar. Begitu pula janji dari Tuhan. Sepertinya ini adalah bentuk janji induk atau kabar baik pertama, proto-evangelium. Tetapi lepas daripada hal itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Dia memiliki satu yang besar sekali. Janji kecil dari Taman Eden. Tapi lahir keselamatan besar di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Sehingga poin ketiga yang sangat penting sekali di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 15. Pemirsa Mutiara Iman Kompas TV, mari kita lihat baik-baik, yaitu kemenangan di tengah penderitaan. Kemenangan di tengah penderitaan. Coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Kenapa? Keturunannya akan meremukan kepalamu dan engkau akan meremukan tumitnya. Perhatikan, keturunannya akan meremukan tumitnya. Ini menunjukkan satu, meremukan kepala itu sesuatu bentuk kemenangan mutlak. Tetapi meremukan tumit adalah bentuk penderitaan sementara. Dan kita tahu bahwa keturunan perempuan ini menuju pada pribadi Yesus Kristus memberikan kita kemenangan di dalam penderitaannya di atas kayu salib. Ia mati bangkit pada hari yang ketiga. Ia bukan hanya sekedar lahir, tapi memang betul-betul ia datang menyertai umatnya. Ia datang menjadi Immanuel, Allah beserta dengan kita. Ia datang untuk menebus umatnya. Ia datang untuk memulihkan umatnya. Sehingga dari kejatuhan menuju kemenangan, kita telah melihat hal yang luar biasa. Bapak Ibu, Mutiara Iman Kompas TV. Hal yang luar biasa yang saya sudah sampaikan sejak awal. Kita bisa melihat bahwa di tengah keadaan yang dialami, di tengah hal-hal yang dialami, ada janji Allah. Bahwa ia tidak meninggalkan umatnya pada saat jatuh di Taman Eden. Tapi justru ia berjanji untuk memulihkan umatnya. Nah Bapak Ibu, Saudara Kompas TV yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Ayo mari kita menatap masa depan dengan waktu yang diberikan atau dianugerahkan Tuhan kepada kita. Untuk tidak menyiakan jalan hidup ini dengan tidak melakukan hal-hal yang memuliakan Bapa. Karena apa? Karena di dalam Roma pasal yang ke-16 ayat 20, Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Dan
Dan kita tahu bagaimana kemenangan Yesus Kristus itu, kemenangan di tengah penderitaan itu, memberikan satu hal yang luar biasa bagi kita, bahwa ini adalah sesuatu janji yang sangat besar bagi kita. Dikatakan bahwa bukan hanya di bawah kakimu, tetapi kasih karunia Yesus Kristus, Tuhan kita menyertai kamu. Dan bahkan kita lihat bagaimana Allah menunjukkan anugerahnya di Taman Eden. Di tengah kejatuhan, ia tetap memberikan janji pemulihan. Bapak, Ibu, Mutiara Iman Kompas TV yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, saya telah berbicara berapa hal penting, tapi saya mau katakan di akhir kalimat saya adalah ada janji, ada jaminan, ada karya penyelamatan yang disediakan oleh Allah melalui hadirnya firman yang menjadi manusia, yaitu pribadi Kristus, melalui penyelamatan yang dikerjakan oleh Kristus. Dan kita tahu bahwa di Taman Eden, ketika manusia jatuh dalam dosa, tidak taat, melanggar perintah Allah, Allah tidak meninggalkan manusia, tapi Allah terus menyatakan anugerah dan penyelamatannya agar manusia melihat bahwa Allah begitu kasih. Tapi di tengah kasihnya ia tetap menyatakan keadilannya, memberikan hukuman bagi orang yang berbuat dosa atau melanggar perintah atau ketetapannya. Tetapi kita juga tahu bahwa kasih dan keadilan Allah diwujud nyatakan melalui pengorbanan Yesus Kristus untuk menebus kita dan menyelamatkan kita. Dan inilah di mana berita yang penuh sukacita, inilah kabar baik, inilah makna yang sangat dalam dari kejatuhan menuju janji kemenangan yang sudah dituliskan melalui janji induk atau juga istilah Injil pertama atau kabar baik pertama, Proto-Evangelium, di mana Kejadian pasal 3 ayat 15, di mana mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dan kalau baca Wahyu nanti pasal 12 ayat yang ke-17, 18, peperangan itu terjadi. Ya, tetapi terus menerus bagaimana keturunan perempuan ini memberikan kemenangan. Bukan hanya kemenangan atas dosa, tapi juga kemenangan mutlak. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ayo tetap semangat dalam menjalani hari ke depan. Saudara, saudari Mutiara Iman Kompas TV dimanapun berada. Karena di tengah kejatuhan menuju janji kemenangan, anugerahnya nyata, kasihnya sempurna, dan penyelamatannya selalu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Ini adalah berita sukacita, berita Injil yang pertama, nubuatan yang luar biasa tentang hadirnya Sang Mesias. Tetap semangat dalam menjalani hidup. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, Tuhan selamat kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur karena kami sudah belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami baca secara singkat ini menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan Roh Kudus terus insafkan kami akan segala dosa kami dan tuntun kami ke seluruh kebenaran. Sehingga hidup kami betul-betul memaknai bahwa segala sesuatu dari Engkau, oleh Engkau, dan kembali kepada Engkau segala kemuliaan. Dan hidup kami betul-betul memuliakan nama-Mu. Dan biarlah kasih-Mu yang sempurna itu terus nyata dalam kehidupan kami. Termasuk juga saudara-saudara seiman kami, Mutiara Iman Kompas TV. Hanya di dalam namalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Shalom. Sampai jumpa di Mutiara Iman Kompas TV selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.